Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Halo teman-teman semuanya. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang hal-hal yang terkait dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya menjadi pribadi yang beruntung. Kita akan mulai dari satu surah di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah Al-Ma'idah ayat yang ke-35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kata Allah dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berjihadlah serta berjuanglah di jalannya agar kalian semuanya beruntung. Di dalam ayat ini ada 3 hal yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai sebuah keberuntungan di dalam hidup, baik di dunia maupun kelak di akhirat. 3 hal yang sederhana tapi memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan seorang mukmin. Manakala dia amalkan, dia praktekkan dalam kehidupannya, maka insya Allah 3 hal tersebut bisa mengundang keberuntungan demi keberuntungan dalam hidup seorang yang mukmin. Kita mulai dari yang pertama. Kata Allah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kunci keberuntungan yang pertama adalah taqwa Allah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sendiri, teman-teman sekalian, bahwa para ulama menjelaskan kepada kita esensi atau makna daripada takwa itu. Di antaranya adalah bahwa masyhur di kalangan para ulama, definisi daripada takwa al-imtithalu li awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah yang kemudian disebut dengan takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Ketika seorang melaksanakan apapun perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan juga dia berusaha menjauhi apapun yang dilarangnya dalam kehidupannya, maka itulah yang disebut dengan takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Misalkan ketika seorang menjalankan perintah Allah terkait dengan sholat, ketika seorang melaksanakan sholat, mendirikan sholat dengan sempurna, dengan berbagai rukun dan syaratnya serta adab-adabnya, serta menjaga hal-hal yang mengurangi pahala daripada sholat tersebut, maka bisa jadi sholat akan lebih bermanfaat dalam hidupnya, lebih bermakna, dan sesuai dengan esensi atau tujuan daripada sholat itu disyariatkan, bisa mencegah pribadi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika seorang menjauhi perbuatan keji dan mungkar, sejatinya dia lagi mengundang keberuntungan dalam hidupnya. Kaitannya apa antara menjauhi keburukan dengan keberuntungan? Teman-teman sekalian, tentunya ketika seorang menjauhi keburukan, maka otomatis akan datang kepadanya sebaliknya, yaitu kebaikan. Kebaikan demi kebaikan. Ketika dia
menjauhkan dirinya dari hal-hal yang buruk, baik perbuatan buruk yang kaitannya dengan Allah, terhadap Allah, maupun perbuatan buruk yang terkait dengan sesamanya. Maka otomatis hubungan dia dengan Allah baik, hubungan dengan sesamanya baik. Dan ketika seorang menebarkan kebaikan, seorang menebarkan kebahagiaan kepada sesamanya, maka kebaikan itu akan berpulang kepadanya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, maka sejatinya kebaikan itu adalah untuk kalian. Wa in nasa'tum falaha. Namun ketika kalian melakukan keburukan, maka keburukan itu juga bagi kalian. Ayat ini pasti di awal-awal surat Al-Isra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan agar kita sadar bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti berdampak kepada kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih beruntung. Salah satu hal yang menjadikan kita adalah pribadi yang beruntung adalah ketika kita memastikan siapapun yang berhubungan dengan kita, siapapun yang berinteraksi dengan kita, dia merasa beruntung sekali. Dia merasa beruntung ketemu dengan kita, merasa bahagia ketemu dengan kita. Dan pada saat yang bersamaan, sesuai dengan sunnatullahnya, maka Anda akan dikaruniai keberuntungan, diliputi banyak sekali keberuntungan. Disinilah kenapa seseorang harus berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba sejatinya berdampak pada dirinya. Jika di awal tadi disampaikan tentang keberuntungan, maka juga akan berlaku sebaliknya, yaitu kerugian. Kapan? Ketika seorang melakukan keburukan, melakukan dosa, melakukan maksiat. Dan perlu diketahui dalam satu kaidah dalam syariat kita dijelaskan bahwa dosa dan maksiat sejatinya adalah perbuatan zalim seorang hamba kepada dirinya sendiri. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyampaikan bahwa kezaliman seorang hamba yang dia lakukan dalam hidupnya sejatinya adalah menzalimi dirinya sendiri. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun." Kata Allah, dan kami tidak pernah berbuat zalim, kami tidak pernah menzalimi, tetapi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Bahasa Allah menzalimi dirinya sendiri memberikan makna kepada kita bahwa setiap perbuatan zalim sejatinya adalah kembali kepada pembuatnya. Saat dia berbuat dosa, saat dia berbuat maksiat, maka itu artinya dia menzalimi dirinya sendiri. Karena setiap perbuatan dosa dan maksiat, menzalimi orang lain dan sebagainya, sejatinya itu akan kembali kepada dirinya sendiri karena mengandung set efek. Ada dampak negatif, efek negatif yang akan mengenai seorang yang berbuat zalim, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Teman-teman tentunya sadar bahwa ketika Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tiadalah musibah yang mengenai dirimu kecuali disebabkan oleh dirimu sendiri, tanganmu sendiri, perbuatanmu sendiri. Karena itu teman-teman sekalian, nasihat demi nasihat, ayat demi ayat yang terkait dengan kezaliman selalu ditujukan dampak negatifnya kepada diri yang melakukannya atau si pembuat kezaliman tersebut. Sehingga dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa mengerem, kita bisa menjaga diri kita, melindungi diri kita, berhati-hati untuk tidak menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, sehingga maka insya Allah
akan berdampak kebaikan pada diri kita. Ini tips yang pertama, yaitu takwa Allah. Ketika seorang itu bertakwa kepada Allah, maka insya Allah keberuntungan akan hadir dalam kehidupannya. Yang kedua, teman-teman sekalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 35 ini, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah dari perbuatan-perbuatan baik. Ketika seorang beramal soleh, melakukan ketaatan demi ketaatan, apapun bentuknya, baik dari perkataannya maupun dari tindakannya, maka semuanya itu dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah atau jalan yang dia tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah begitu sangat banyak terhampar di hadapannya. Dia bisa menjadi jutawan kebaikan. Dia bisa menjadi miliarder kebaikan. Dan tentunya ketika kebaikan itu terus dan menerus dia lakukan, menebarkan kesana kemari kebaikan, mengajarkan hal-hal yang baik, mencontohkan hal-hal yang baik, dan dia juga mempraktekannya, maka otomatis seperti apa yang dibahas di awal tips tadi, maka kebaikan-kebaikan yang dia telah sebar, yang dia telah tanam, maka akan kembali kepada dirinya. Dan semakin banyak kebaikan yang dilakukannya, maka otomatis semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena Allah Maha Baik dan sangat mencintai kebaikan. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan mencintai kebaikan. Maka teman-teman sekalian, tips yang kedua ini adalah hendaknya kita memperbanyak jalan-jalan kebaikan, memperbanyak amal-amal kebaikan apapun bentuknya. Dari mulai kita membuka mata, kita bisa menanyakan kepada diri kita, kebaikan apa yang akan saya lakukan hari ini? Siapakah orang yang akan mendapatkan kebaikan saya hari ini? Lingkungan mana yang akan mendapatkan kebaikan saya hari ini? Tulisan apa yang bisa bermanfaat bagi banyak orang yang bisa saya tulis hari ini dan untuk kemudian saya share kepada banyak manusia? Manakah kebaikan yang akan saya lakukan hari ini? Semuanya terhampar. Kita bisa memilih mana yang kita mampu melakukannya. Ingat, jangan pernah kita meremehkan satu kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kata Rasulullah, janganlah kita meremehkan dari satu kebaikan, meskipun itu adalah hal yang kecil, meskipun itu adalah hal yang sederhana. Teman-teman sekalian, untuk menguatkan poin yang kedua ini ada satu cerita tentang dampak satu kebaikan, ya, di mana pada satu daerah di area Maroko di sana, tersebutlah kisah ada seorang dai yang begitu saleh. Dia bermimpi bahwa di dalam mimpinya itu Rasulullah SAW mendatanginya dan mengatakan kepadanya untuk mencari seorang yang bernama Fulan bin Fulan bin Fulan, ya, di daerah tertentu. Maka kemudian orang soleh tersebut terbangun. Esok harinya dia ternyata bermimpi yang sama. Didatangi oleh Rasulullah SAW, kemudian diberikan pesan agar dia segera mencari si Fulan bin Fulan bin Fulan, agar disampaikan pesan bahwa si Fulan bin Fulan bin Fulan tersebut min ahlil jannah, adalah calon penghuni surga. Hari ketiga ternyata demikian juga.
dia bermimpi kembali didatangi oleh Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya, dan Rasulullah berpesan untuk mencari si Fulan bin Fulan bin Fulan untuk diberitahukan bahwa dia adalah calon penghuni surga. Maka ketika berulang-ulang, 3 hari lamanya dia bermimpi seperti ini, akhirnya dia bergegas, dia meyakini kebenaran hal tersebut, dia bergegas dan segera dia berangkat ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah umrah. Setelah selesai, dia cari, dia tanya ke kerabatnya, ke sahabatnya. Qadarullah, Allah pertemukan dengan orang yang mengenali lelaki tersebut dan ditunjukkan daerahnya atau wilayah di mana dia tinggal. Singkat cerita, bertemulah dia dengan tempat tersebut dan dia bertanya kepada penduduk yang ada di situ, di desa tersebut, dan ternyata tempatnya tidak jauh dari Masjidil Haram. Akhirnya ketika dia tanyakan kepada penduduk tersebut, orang-orang sempat tertegun, sempat gak percaya bahwa orang soleh ini mencari si Fulan tersebut. Apakah kau benar-benar mencari si Fulan bin Fulan bin Fulan? Ya. Kenapa demikian? Karena si Fulan tersebut dikenal dengan oleh orang-orang di daerah situ sebagai seorang yang preman, sebagai seorang yang buruk. Tapi karena memang tujuannya mencari si Fulan, maka ditunjukkan rumahnya, dan ternyata akhirnya Allah pertemukan. Apa yang terjadi, teman-teman? Giliran orang soleh tersebut yang terkejut ketika melihat tampilan daripada si Fulan yang kata Rasulullah sebagai ahli surga. Tampilannya tidak menunjukkan seorang yang soleh, wajahnya, pakaiannya dan sebagainya yang melusuh, jauh dari kata soleh. Dan akhirnya dia bertanya, apakah engkau betul si Fulan bin Fulan bin Fulan? Maka orang tersebut menjawab, ya, aku si Fulan bin Fulan bin Fulan. Dan ketika disampaikan bahwa tujuan orang ini mencari dia adalah untuk menyampaikan pesan Rasulullah bahwa dia adalah ahli surga, maka dikatakan, apakah benar engkau si Fulan bin Fulan bin Fulan? Iya, benar. Maka sungguh ketahuilah, demi Allah, aku tidak akan berdusta dari apa yang aku sampaikan, apa yang aku katakan. Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku diperintahkan untuk menyampaikan berita gembira ini kepada engkau, bahwasanya engkau adalah salah satu dari penduduk surga. Maka ketika mendengar kisah tersebut atau berita tersebut, tersungkurlah orang itu sambil memegang kepalanya dan dia mengatakan, engkau dusta, bagaimana mungkin aku menjadi ahli surga, sementara di daerah sini tidak ada yang lebih buruk daripada aku. Bahkan mungkin bisa jadi dari seluruh penduduk Mekah, akulah yang paling terburuk. Bagaimana tidak? Salatku berantakan. Aku dekat rumahku dengan Masjidil Haram, namun aku jarang sekali, bahkan tak pernah untuk bertawaf di Ka'bah. Maka orang ini bertanya, wahai Fulan, tentunya ada kebaikan yang menjadikan engkau mendapatkan kabar gembira ini dari Rasulullah SAW. Orang tersebut tetap saja mengatakan, aku tak punya apa-apa. Sungguh engkau melihat apa yang engkau lihat. Tapi ketika terus ditanya, pasti engkau memiliki sesuatu, coba ceritakan. Setelah dia pikir-pikir, dia ingat, akhirnya dia sampaikan, mungkin ini yang menjadi kebaikan itu atas diriku, yaitu di mana orang tersebut bercerita, sungguh aku memiliki tetangga, dia meninggal dunia dan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Ketika saat tetangga saya itu meninggal dunia, maka aku katakan kepada istrinya bahwa mulai saat ini gajiku adalah untukmu dan untuk anak-anak. Aku bagi 50%, 50%. 50 untuk diriku dan 50 untukmu. Dan itu aku lakukan sampai detik ini. Teman-teman sekalian, perhatikan. Amalan sederhana. Amalan yang mungkin bisa jadi tidak dianggap sesuatu yang wow, yang hebat, yang luar biasa, tapi ternyata bisa menghantarkan seorang
mendapatkan janji Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan sederhana, namun kalau kita lirik, kita telaah, dan kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan amalan orang tersebut. Nabi pernah mengatakan bahwasanya as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang peduli dan menyantuni wanita-wanita janda tua yang kemudian dia memiliki anak dan dia miskin, dia santuni orang tersebut karena Allah, maka orang itu disamakan kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kas-shaim alladzi la yaftur wa kal qaim alladzi la yaftur. Sebagaimana orang yang juga puasa di siang harinya tak pernah berbuka, dan sebagaimana seperti orang yang qiyamul lail tak pernah tidur. Masya Allah, kebaikan sederhana tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang luar biasa. Seperti orang yang berjihad, seperti orang yang sholat qiyamul lail, dan seperti orang yang berpuasa. Orang ini mendapatkan kemuliaan itu. Inilah, kata orang soleh itu, yang menjadikanmu mendapatkan kemuliaan ini. Ayo segera bergegas, kita datang ke Masjidil Haram, kita sholat di sana, kita tawaf di sana. Maka kemudian orang tersebut bergegas, dan akhirnya dibawalah orang itu oleh orang soleh ini ke Masjidil Haram. Ketika baru memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, maka orang itu menangis terseduh-seduh. Tibalah giliran sholat Isya, dikumandangkan azan, dan kemudian didirikan sholat jamaah Isya. Orang itu mengikuti sholat berjamaah Isya. Apa yang terjadi teman-teman? Orang itu begitu sangat terharu, sangat sedih, bahkan sampai nangis terus. Dari mulai takbiratul ihram sampai kemudian rakaat keempat, rakaat pertama nangis terus, rakaat kedua, ketiga, dan seterusnya. Hingga saat tahiyatul akhir, tahiyah al-akhirah, ya, saat bertahiyat, dan sementara dia masih dalam kondisi sujud, belum bangun dari kondisi sujud, sementara semua orang sudah bertahiyat. Setelah salam, orang tersebut juga tak bangun dari sujudnya. Ketika dipegang, ternyata faraqal hayah, dia meninggal dunia. Meninggal dalam kondisi taubat, dalam kondisi dijanjikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Karena itu, jalan kebaikan sekecil apapun ketika ditempuh oleh seseorang dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah berdampak, menjadikannya sebagai pribadi yang beruntung. Yang terakhir teman-teman sekalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, wajahidu fi sabilihi, berjihad di jalannya. Dalam kaitan ini tentunya yang paling tinggi adalah jihad di dalam arti al-qital, berperang melawan musuh, menyebarkan berperang melawan musuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat ini di beberapa daerah mungkin bisa jadi jihad ini masih diwajibkan. Namun di daerah atau negara yang lainnya, manakala tidak terjadi peperangan, jihad maka berlaku umum. Berjihad ketika dia menuntut ilmu, berjihad ketika dia menafkahi keluarga, berjihad ketika dia melakukan banyak kebaikan-kebaikan dalam semua lini kehidupan. Maka ketika itu diniatkan untuk berjihad karena Allah, berjuang karena Allah, berbakti kepada Allah, maka insya Allah seseorang akan mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. 3 hal ini teman-teman bisa menjadikan seorang yang insya Allah ketika dia istiqamah melaksanakannya, dari mulai dia bertakwa kepada Allah, memperbaiki amal-amalnya, berusaha mencegah dirinya dari keburukan, kemudian dia mencari jalan-jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, mencari amal-amal saleh, melakukannya dengan penuh keikhlasan kepada Allah, dan dia bersungguh-sungguh di dalamnya, bersungguh-sungguh melaksanakannya, apapun bentuk kebaikannya. Ketika dia bersungguh-sungguh berjuang untuk terus melakukan hal itu, maka insya Allah la'allakum tuflihun, keberuntungan demi keberuntungan akan hadir. Karena 3 hal tersebut sesuai dengan kaidah bahwa ketika engkau memberikan keberuntungan kepada siapapun yang bertemu denganmu, maka insya Allah keberuntungan itu juga akan berlaku bagimu. Inilah materi di video pertama, bagaimana ya teman-teman sekalian memahami bahwa mental takwa
dalam diri seorang mukmin harus terus dibangun, harus terus dikuatkan, harus terus diperbaiki, dan terus menerus dia istiqomahkan. Maka insya Allah betul-betul ketakwaan tersebut akan menjadikan diri seorang mukmin bisa beruntung di dunia maupun di akhiratnya. Demikian tausiah singkat terkait dengan terapi mental takwa yang bisa kita lakukan melalui 3 poin, di mana semuanya akan menjadikan kita sebagai hamba yang beruntung. Saya Budi Haji, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam mental takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.